Minasan konnichiwa. Selamat datang kembali di Senpai Channel. Kita akan melanjutkan materi kita, pembelajaran kita mengenai PPh pasal 21 dan pada chapter ini kita akan sama-sama belajar mengenai PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh peserta kegiatan. Nah, di sini kita akan membahas konsep penghitungan PPh pasal 21-nya dan juga sekaligus contohnya untuk mempermudah dalam pemahamannya. Kita kembali ke peta konsep PPh pasal 21. Di sini peserta kegiatan adalah di urutan yang terakhir ini ya. Peserta kegiatan. Bahwa di peta konsep ini penghasilan bruto yang diterima oleh peserta kegiatan ini langsung dikali tarif. Pasal 17 Undang-Undang PPh. Yang 5%, 15%, 25%, dan 30%. Kemudian sebenarnya peserta kegiatan itu siapa? Ya. Bahwa peserta kegiatan adalah yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan. Ya, ini kegiatan apa itu? Yang pertama, peserta perlombaan dalam segala bidang. Dalam segala bidang ya. Antara lain berarti diantaranya perlombaan olahraga, perlombaan seni, perlombaan ketangkasan, perlombaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya. Antara lain ini berarti ya bisa jadi lomba-lomba lain yang tidak disebutkan. Contohnya apa? Misalnya, lomba pencak silat antar misalnya perguruan misalnya. Juaranya nanti kan dapat hadiah tuh. Nah, hadiahnya cara ngitungnya PPh pasal 21 atas pemberian hadiahnya itu yang berupa uang dan lain sebagainya itu seperti yang akan kita pelajari kali ini. Bisa juga lomba seni antar misalnya SMA misalnya. Bisa jadi. Atau lomba seni antar mahasiswa juga bisa jadi. Atau lomba taekwondo antar daerah bisa jadi juga. Ya. Di sini yang penting dia adalah peserta perlombaan dalam segala bidang. Yang kedua adalah peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, kunjungan kerja. Ini ya rapat bisa jadi dapat penghasilan, ada fee-nya di sana. Atau konferensi ASEAN lah, atau konferensi World Bank IMF lah, atau konferensi dan lain sebagainya, apapun itu ya. Kalau zaman konferensi meja bundar, nah itu di Linggarjati belum ada ya ini. Yang ketiga, peserta atau anggota suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu. Ya, ini panitia pun juga dianggap sebagai peserta untuk penghitungan PPh pasal 21-nya. Kalau misalnya dia mendapatkan fee atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan kepanitiaannya tersebut. Panitia misalnya panitia kalau Indonesia panitia PON. Nah, itu juga dia pasti dapat penghasilan dan panitia PON itu kan belum tentu PNS ya, bisa jadi dari luar juga. Ya, panitia PON misalnya atau panitia Asian Games. Seperti itu. Yang keempat adalah peserta pendidikan dan pelatihan. Nah, ini bisa juga dapat penghasilan juga kadang. Misalnya mahasiswa yang magang atau dapat pendidikan dari balai pelatihan tertentu, bisa juga dia mendapatkan fee. Bisa jadi. Yang kelima adalah peserta kegiatan lainnya. Wah, ini sapu jagat ini. Pokoknya kegiatan lainnya lah yang nggak tersebut di atas itu masuk ke angka 5 ini. Ini sapu jagatnya. Penghitungan PPh pasal 21 atas peserta kegiatan adalah tarif pasal 17 langsung dikali dengan penghasilan brutonya. Ini ya, langsung dikali dengan penghasilan brutonya. Tidak lagi mengenal adanya PTKP,
tidak lagi mengenal adanya 50% kali bruto, tidak lagi mengenal harian yang 450.000, 4,5 juta atau 10,2 juta, tidak mengenal itu, tapi langsung bruto dikali tarif pasal 17 sesuai dengan lapisannya. 0 sampai 50 juta itu 5%, di atas 50 sampai 250 juta 15%, di atas 250 hingga 500 juta itu 25%, kemudian di atas 500 juta itu 30%. Dan penghasilan brutonya itu merupakan pembayaran yang bersifat utuh, tidak dipecah-pecah. Kalau misalnya dipecah-pecah bagaimana? Ya diutuhkan kembali, utuhnya berapa sebenarnya, begitu. Kita coba langsung ke contoh atau aplikasinya supaya bisa dipahami bersama lebih dalam lagi. Ya, kita langsung ke contoh pengaplikasiannya, penghitungan PPh pasal 21 atas peserta kegiatan, supaya bisa dipahami lebih baik lagi. Indah Maharani mengikuti lomba desain jembatan yang diselenggarakan oleh PT Town Bridge. Indah menjadi juara ketiga dalam lomba tersebut dan mendapatkan hadiah sebesar 75 juta rupiah. Alhamdulillah, ini masih brutonya, belum dipotong pajak. Kemudian, Indah Maharani sebenarnya memiliki NPWP. Dia punya NPWP nih. Namun tidak menunjukkannya kepada PT Town Bridge. Sehingga PT Town Bridge tidak tahu kalau Indah Maharani itu punya NPWP. Hitunglah PPh pasal 21 yang terutang. Kita ingat kembali bahwasanya penghitungan PPh pasal 21 dan juga pemotongan itu yang berkewajiban adalah yang memberikan penghasilan. Dalam hal ini adalah PT Town Bridge. Dan PT Town Bridge tidak tahu kalau misalnya Maharani memiliki NPWP. Orang yang memiliki NPWP dan tidak memiliki NPWP tentu PPh pasal 21-nya berbeda. Kalau dia nggak memiliki NPWP, maka dia tarifnya 20% lebih tinggi daripada yang seharusnya terutang. Jadi perhitungannya adalah sebagai berikut. Penghasilan brutonya 75 juta rupiah. Oke. Tarif pasal 17 ini langsung dikalikan dengan penghasilan brutonya. Ya. 5% dikali 50 juta sama dengan 2.500.000. Sisanya ini ya, ini masih ada 25 juta. Dikali lapisan kedua 15% sama dengan 3.750.000. Sehingga total PPh pasal 21 yang terutang adalah 2,5 juta ditambah 3.750.000 rupiah. Berarti berapa? 6.250.000 rupiah. Ini adalah PPh pasal 21 terutang kalau misalnya Indah Maharani melaporkan atau menunjukkan NPWP-nya, at least nomor NPWP-nya kepada PT Town Bridge. Nah, di sini Indah Maharani tidak menunjukkan NPWP-nya kepada PT Town Bridge, sehingga PT Town Bridge harus memotong PPh pasal 21-nya 20% lebih tinggi dari yang sebelumnya terutang. Sehingga 6.250.000 rupiah ini dikali 120%. Ya, 20% lebih tinggi kan berarti kan. Kalau kali 100% ya sama dengan ya tetap sama dong. Ini kan 20% lebih tinggi, jadinya kan kalinya 120%. Sehingga hasilnya adalah sebesar 7.500.000 rupiah. Ini PPh pasal 21 yang dipotong oleh PT Town Bridge. Nah, kemudian kalau misalnya dalam pelaporan SPT tahunan orang pribadi Indah Maharani bagaimana? Kan dia nanti harus melaporkan itu. Yang dilaporkan ya sebesar yang dipotong, yaitu 7.500.000 rupiah. Ya itu konsekuensinya dipotong dulu. Nanti kan ini kan self assessment ya, bahwasanya self assessment ini untuk yang Indah Maharani ini dia kan tadi
melaporkan, ya kan, itu kan mendaftarkan NPWP kan sudah nih, menghitungkan dia tidak lagi menghitung karena itu sudah dihitung oleh PT Tonbridge. Memperhitungkan itu adalah memperhitungkan seluruh penghasilan yang diterima oleh Indah Maharani dalam setahun. Ya bisa jadi dari Tonbridge atau dari yang lain-lainnya dihitung ulang. Kemudian dihitung ulang itu nanti akan ketahuan kurang bayarnya berapa dan atas yang dipotong oleh PT Tonbridge ini menjadi kredit pajak bagi bagi Indah Maharani dan diperhitungkannya nanti bisa jadi lebih bayar atau kurang bayar atau nihil. Oke, demikian yang bisa dijelaskan oleh Senpai Channel. Don't forget to subscribe, like, comment, and share to improve this channel, Senpai Channel.